Karakter dasar integritas atau kejujuran bagi setiap pemimpin nasional untuk Republik Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Poin A-nya adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945 sebagai bangsa yang secara resmi memiliki hukum internasional baik secara de facto maupun de jure atas kedaulatan dan keutuhan wilayah yurisdiksi nasional, baik wilayah darat, laut, dan udara. Kemerdekaan tersebut bukanlah diberikan oleh bangsa penjajah kepada Indonesia, melainkan hasil perjuangan segenap komponen bangsa Indonesia melalui perjuangan secara fisik dan non-fisik dengan mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda untuk memperoleh kemerdekaan tersebut. Yang B, kemerdekaan telah bangsa Indonesia rebut dan ikrarkan dalam bentuk proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah kita raih bersama menjadikan momentum seluruh anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan fisik dan non-fisik segala bidang kehidupan. Bung Karno, tokoh proklamasi dan tokoh orator bangsa kala itu sebagai pemimpin bangsa, mempunyai keinginan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kelak untuk kelangsungan hidup anak cucu ke depan bangsa Indonesia. Yang C, sebagai bangsa yang besar, tentu dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintah diperlukan pemimpin nasional yang memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme untuk membawa bahtera NKRI agar dapat melalui samudra yang setiap saat menghadapi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, serta untuk menghadapinya dan menyelesaikan AGHT tersebut sehingga bahtera NKRI tetap berjalan dipimpin oleh nahkoda dan awak bahtera tersebut walaupun menghadapi berbagai bentuk rintangan, gelombang, dan badai tersebut. Yang poin D, Bung Karno sebagai pemimpin bangsa saat itu mengalami tekanan dari penjajahan bangsa asing dan secara bersama-sama komponen bangsa, baik Laskar Perjuangan Rakyat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh politik nasional, baik secara sadar berjuang untuk satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Namun demikian, Bung Karno pernah menyatakan bahwa perjuanganku lebih mudah menghadapi bangsa penjajahan dari negara luar. Namun perjuanganmu kelak akan lebih sulit ketika melawan penjajahan dari bangsa sendiri. Oleh karena itu, perjalanan kemerdekaan Indonesia dari kurun waktu tertentu sampai dengan saat ini masih terdapat permasalahan nasional yang datangnya dari bangsa sendiri dalam bentuk ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara dan salam integritas untuk Indonesia. Saya Cecep Darmawan, mahasiswa pasca sarjana kampus Tiami Jakarta. Baiklah, berkaitan dengan kepemimpinan, kami coba memberikan penjelasan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana memengaruhi dan memberikan contoh pada pengikutnya guna mencapai suatu tujuan. Serta dalam menjalankan suatu kepemimpinan diperlukan moral dan etika yang baik. Sedangkan etika adalah perilaku berstandar normatif berupa nilai-nilai norma-norma dan hal-hal yang baik. Kemudian moral juga diartikan sebagai suatu yang menjunjung tinggi dalam bentuk ajaran atau agama dan paham dalam bentuk ideologi sebagai pedoman untuk bersikap, bertindak secara baik yang diwariskan dari generasi-generasi berikutnya. Kepemimpinan di era globalisasi tentunya ini sangat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia dihadapkan dengan kepemimpinan nasional maupun hal-hal yang berkaitan dengan kondisi sosial di lingkup nasional wilayah Indonesia. Dihadapkan dengan kondisi bangsa saat ini, kami mengutip pernyataan dari Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Beliau mengatakan bahwa korupsi di Indonesia saat ini telah terjadi di berbagai sektor. Ia menyebut korupsi sudah menjadi fenomena yang gila. Sekarang saudara-saudara noleh kemana saja ada korupsi kok. Noleh ke hutan ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, ke pesawat udara ada korupsi di Garuda. Kemudian asuransi
ada asuransi, dan korupsi. Koperasi juga melaksanakan korupsi. Semuanya ada korupsi. Mengutip dari pernyataan tersebut bahwa tentang kondisi bangsa saat ini adalah berkaitan dengan masalah korupsi yang sebagian besar ada di segala bidang kehidupan bangsa Indonesia. Fenomena ini terjadi di setiap era kepemimpinan nasional di Indonesia. Untuk kondisi saat ini, korupsi dilakukan oleh para pimpinan pejabat yang menjalankan amanah sesuai janji atau sumpahnya secara agama dan keyakinannya, namun hanya sebagai lip service pada acara protokoler kegiatan serah terima jabatan. Sehingga implementasi kepemimpinannya melanggar jauh dari sumpah yang diucapkan dan mereka tanda tangani sesuai dengan fakta integritas sebagai pejabat publik. Oleh karena itu, moral dan etika akan kejujuran ketika menjabat mereka menjadi luntur dan nyaris hilang akibat tergoda dan hanya mengejar materi duniawi. Pertanyaannya adalah, sampai kapan para pemimpin secara konsisten sebagai pemimpin yang beradab dan beragama sehingga mereka dapat memimpin dengan baik untuk mencegah perbuatan yang tidak jujur dan dapat membawa organisasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional bangsa Indonesia saat ini. Kepemimpinan negarawan seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Jafar Assegaf, seorang tokoh wartawan ataupun akademisi dan diplomat, menyatakan bahwa kepemimpinan negarawan adalah seseorang yang mempunyai sifat kepemimpinan yang ahli dalam mengelola negara serta menjalankan politiknya dengan pandangan jauh ke depan serta sudah tidak mementingkan lagi pada kelompoknya tetapi sudah mementingkan kepada negara dan bangsanya. Kepemimpinan di Indonesia meliputi dari masa ke masa. Yang pertama adalah kepemimpinan dari Presiden Insinyur Soekarno, di mana di era ini disebut era reformasi karena cepatnya perubahan dari bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka kembali setelah beberapa generasi tidak memiliki kedaulatan. Kemudian kepemimpinan Presiden kedua yaitu Bapak Soeharto, di mana Bapak Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan selama memimpin. Beliau terus mengangkat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara, sebagai asas setiap kepartaian melalui pedoman penghayatan pengamal Pancasila sebagai modal dasar kepemimpinan negarawan. Kepemimpinan Presiden ketiga Profesor B.J. Habibie, di mana beliau memimpin dengan penuh kontroversi tetapi berhasil memajukan kepemimpinan nasional juga. Kemudian kepemimpinan Presiden keempat, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, beliau sebagai tokoh agama yang menjadi presiden. Kemudian beliau mampu melakukan demilitarisasi, depolitisasi, dan debirokrasi, sehingga militer lebih humanis, kebebasan multipartai, dan birokrasi menjadi lebih fleksibel. Gus Dur mengangkat kedaulatan di tangan rakyat. Pemerintah sangat menghargai pribadi-pribadi warga negara yang menjunjung tinggi martabat dan menghormati budaya etnis China, serta kehormatan kepemimpinan negara. Kepemimpinan berikutnya, kepemimpinan Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana beliau juga memiliki kelebihan-kelebihan dalam memimpin, di antaranya adalah kelembutan dan ketabahan sehingga suasana menjadi lebih kondusif dan terus memperjuangkan nilai-nilai luhur Pancasila untuk dapat bangkit kembali. Kepemimpinan Presiden ke-6 yaitu Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono atau sering dikenal dengan Bapak SBY. Beliau di dalam kepemimpinannya yaitu terhadap pemajuan kepemimpinan nasional, Bapak SBY terus berjuang memberantas KKN dan menciptakan kondisi yang lebih demokratis dan terus melanjutkan agenda reformasi. Kepemimpinan Presiden ke-7 yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau ini
sebagai pemimpin memiliki gaya pemimpinan yang sederhana dengan kesabaran dan ketenangan dalam kepemimpinannya. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan kepemimpinan yang berkarakter integritas dan kejujuran. Integritas adalah suatu bentuk kualitas yang meliputi kejujuran, kredibilitas, dan ketulusan. Dalam konteks kepemimpinan, integritas terwujud dalam cara seseorang pemimpin berbicara, mengarahkan, dan bereaksi terhadap pengikutnya dan lingkungan sekitarnya. Ada banyak sekali pengertian kepemimpinan, termasuk nilai kepemimpinan yang khas dan berlaku untuk Indonesia sebagaimana diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan 3 prinsip kepemimpinan Ingarsa Ingmadya dan Tut Wuri Handayani yang muncul jauh sebelum Blanchard dan Hersey dengan situational leadership-nya. Nilai-nilai kepemimpinan yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana Khatimatul Umat Imam Makmum Rois, Yadah Qaid yang melayani umat, berada di depan sebagai teladan namun siap pula mengikuti kebenaran dari belakang sekalipun memperkaya dan memuat konsep kepemimpinan di Indonesia Sidik 2014. Atau pula pemahaman kepemimpinan sebagai pemupuk perubahan nurturing change yang dikenalkan oleh Peterson tahun 1990. Namun secara umum kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain, mengarahkan, memotivasi, dan memandu orang lain. Juga kemampuan dalam memfasilitasi aksi dan memandu perubahan. Adapun kemampuan seseorang dalam menginspirasi pihak lain untuk mengetahui, untuk melakukan atau mewujudkan suatu keinginan. Pemimpin dengan integritas akan menghasilkan ketulusan kepercayaan dari pengikutnya. Setidaknya terdapat 4 perilaku yang perlu diasah dalam diperkuat oleh seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang dapat dipercaya, yaitu pertama, keandalan. Keep your promise, walk the talk. Satu kata dalam perbuatan, keterbukaan untuk terus belajar dari kesalahan perilaku dan memperbaiki diri. Penerimaan, yaitu kesadaran diri untuk menerima keadaan orang lain dalam bentuk apapun, tidak mendiskriminasi atau mendiskreditkan. Kejujuran, menyampaikan secara jelas apa yang dimaksud dengan nilai-nilai etika dan keyakinan. Integritas kepemimpinan karenanya adalah kapasitas kepemimpinan dengan nilai-nilai luhur, kejujuran, keterbukaan yang memungkinkan seseorang berteguh terhadap nilai-nilai kebaikan bersama. Kaderisasi, pemimpin yang terlahir melalui sumber rekrutmen pemimpin lembaga pemerintahan mulai menggunakan mekanisme fit and proper test. Meskipun sebelum sempurna, mekanisme tersebut merupakan wujud dari upaya untuk melahirkan pemimpin yang memiliki karakter negarawan. Fit and proper test tidak lagi mempertimbangkan putra daerah, melainkan lebih mengutamakan kapasitas dan kapabilitas pemimpin dipilih berdasarkan kinerja dan rekam jejaknya. Seperti yang disampaikan oleh Sibelman tahun 2014 berkaitan dengan pemimpin mendapatkan dukungan dari organisasi dan pengikutnya apabila terpilih dan diseleksi secara objektif. Kenyataan yang tidak dapat dielakkan akibat dinamika reformasi nasional, semua merasa pantas menjadi pemimpin dengan organisasi sektoral. Kenyataan ini tidak dapat dicegah mulai berjalan begitu saja. Semua tercengang ketika melihat kualitas yang ditampilkan oleh anggota legislatif baik DPD RI, DPR RI, dan DPRD baik pusat maupun daerah, sebagaimana
masih jauh dari harapan rakyat yang terwakili. Fenomena dalam tata kehidupan masyarakat di atas menunjukkan bahwa saat ini secara nasional Indonesia belum memiliki sistem kaderisasi pemimpinan negarawan yang baik. Kader-kader kepemimpinan negarawan yang memiliki integritas jujur harus disiapkan secara sistematis melalui proses bertahap, berjenjang, dan berlanjut. Akibat adanya akses-akses negatif dari sistem pemerintah masa lalu yang bersifat otoritarian, generasi muda kehilangan orientasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika negara mengalami krisis yang berkepanjangan, semakin memperparah kondisi kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda sebagai kader pemimpin bangsa. Tidak lagi dapat ditemukan pemuda yang memiliki kualitas kepemimpinan bermasyarakat maupun kualitas kepemimpinan bernegara yang menjadi harapan bangsa. Di era teknologi ini, demikian pesatnya pengembangan kepemimpinan nasional dan begitu besar minat generasi muda untuk menguasai kepemimpinan nasional. Apabila tidak terarah dengan baik, maka lebih besar pemanfaatannya untuk kegiatan bersifat negatif. Yang kedelapan, kesimpulan. Nilai ketahuan atau touch and very strong dan tetap konsisten kunci untuk dapat bertahan dan berjuang melawan bujukan kepentingan yang sempit atau kelompok. Ini sangat penting untuk dimiliki seseorang bagi seorang pejabat atau pemimpin dimanapun bertugas untuk menjalankan amanah. Terutama pada negara berkembang seperti Indonesia yang masih belum sepenuhnya melaksanakan good governance, sehingga banyak celah terjadinya suatu tindakan penyelewengan atas kebijakan dan mengarah pada tindakan korupsi dan kolusi. Rasa takut pada Tuhan, kebermanfaatan dan keberpihakan kepada jalan yang benar diharapkan dapat menjadi dasar lahirnya integritas kepemimpinan. Pentingnya kejujuran dan mengingatkan bahwa bahaya kebohongan atau dusta. Berlakulah jujur, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Dan seseorang yang senantiasa berlaku jujur akan tercatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur. Jauhilah dusta, sesungguhnya dusta akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Seseorang yang berdusta akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Adapun integritas kepemimpinan terdiri dari penerimaan, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan. Dalam Leader 2014 yang dapat dilakukan bagi pemimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan, yaitu kesadaran diri untuk mau menerima keadaan orang lain sehingga tidak menilai, mengkritik, mendiskreditkan, mendiskriminasikan, ataupun membuat pihak lain merasa lebih rendah kedudukannya. Yang B, keterbukaan yang memiliki arti kekuatan karakter untuk belajar dari kesalahan perilaku sambil terus mencari perbaikan diri secara berkelanjutan. C, kejujuran, yaitu selalu menyampaikan secara jelas apa yang dimaksud olehnya dengan nilai-nilai etika dan keyakinan. Keandalan, yaitu dengan melakukan apa yang sering kita ucapkan. Sering kita mendengar istilah keep your promise, walk the talk. Satu kata dalam perbuatan. Istilah tersebut menggambarkan perilaku keandalan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini tulisan Pak Mahfud MD, korupsi sudah parah, demokrasi salah di Koran Sido. Kemudian ada tulisan pemimpin bohong adalah pemimpin yang bodoh dalam www.basic13.com. Kemudian tulisan tentang kejujuran itu berkah, kebohongan itu musibah dalam republika.co.id. Kemudian ketua RT yang jujur, Seno Soekarto, kejanggalan penembakan antar polisi di Kompas.